Beberapa kali mereka ketahuan jalan berdua di luar sekolah. Suatu sore mereka berdua duduk di ruang OSIS. Kita mau ngapain nih yuk? Kalau ada yang lihat kita gimana yuk? Udah, kamu tenang aja. Mereka gak akan tahu kok. Lagian, aku kan kakak kelasmu. Jadi orang-orang bakal ngira kita sedang rapat organisasi. Tapi aku takut Erja tahu. Dia pasti hancur. Kalau dia beneran cinta kamu, dia harusnya bisa terima apapun tentangmu. Tapi Ran, aku yakin kok kamu juga tahu. Rasa yang kamu punya buat aku lebih besar daripada buat dia kan? Jadi aku mohon sama kamu, biarin aku merasakan cinta dari kamu. Tapi yuk, tunggu dulu yuk. Ini kan di sekolah. Udah, tenang aja. Aku janji sama kamu, gak bakal ada yang tahu. Ya udah deh yuk. Gua hancur waktu itu. Lu adalah teman gua. Tapi gua lihat dengan mata gua sendiri kalau Rani benar-benar udah keterlaluan. Dia bukan sekedar kakak kelas. Dia juga ketua OSIS yang dihormati semua orang. Tapi dia manfaatin Rani, dan Rani membiarkan itu terjadi karena dia merasa dicintai. Gua udah coba cegah dia. Gua juga sudah berkali-kali bilang ke Rani kalau itu semua salah. Tapi dia selalu mengelak. Bahkan dia bilang gua gak ngerti sama apa yang dia lakuin. Dan gua udah tahu semuanya. Lu sering jalan sama Dio kan? Bahkan gua lihat sendiri, lu berdua lebih dari sekedar teman. Lu sadar gak sih sama apa yang lu lakuin? Gua sadar kok. Justru karena gua sadar, gua berani ngakuin itu. Gua udah cinta lagi sama dia, Karin. Gua bosan sama dia. Gua lebih pilih Dio. Lu harusnya sadar kan? Dio itu cuma manfaatin lu. Dia kakak kelas. Dia juga ketua OSIS. Dia bisa deketin banyak cewek. Tapi lu yang terjebak. Erja tulus sama lu kan? Dia sayang sama lu. Dan lu tega lakuin itu sama dia. Erja itu terlalu polos, Karin. Gua butuh orang kayak Dio, bukan Erja. Lu gak akan ngerti rasanya diperhatiin kayak gitu. Sekarang mending lu pergi dan jangan ganggu gua. Gua udah gak peduli lagi sama Erja. Gua gak akan pergi sebelum lu sadar sama apa yang lu lakuin. Terserah, gua udah gak peduli sama lu berdua. Lu terlalu ikut campur sama kehidupan gua. Sampai akhirnya hari itu di tangga belakang kita cekcok. Rani marah dan dia berusaha mendorong gua. Tapi justru malah dia yang jatuh. Di sini gue gak minta lu buat percaya. Terserah lu mau percaya atau enggak sama gue. Yang jelas gue gak pernah berniat merenggut nyawanya. Gue cuma pengen dia berhenti dan sadar sama apa yang dia lakuin. Tapi yang gue lihat di ruang OSIS hari itu sudah cukup membuktikan kalau Rani memang udah jauh berubah. Gue tahu kok kebenaran ini pasti menyakitkan buat lo. Tapi lo harus tahu, gue gak bersalah. Yang gue lakuin cuma berusaha nyelamatin lo dari rasa sakit yang lebih dalam. Dasar bodoh. Jadi selama ini gue udah salah nuduh Karin. Karin, gue gak tahu harus mulai dari mana. Tapi gue rasa semua yang gue lakuin selama ini salah besar. Maksud lu? Gue udah nuduh lo sebagai pembunuh Rani. Gue benci lu dan gue usir lu dari kehidupan gue. Padahal nyatanya lu cuma berusaha menolong. Lu sahabat gue sejak kecil. Tapi gue malah lebih percaya sama kemarahan gue sendiri daripada sama lu. Dan yang paling menyakitkan lagi, gue sadar kalau gue masih terus mencintai Rani, bahkan setelah dia gak ada. Gue simpan rasa itu, gue bela dia mati-matian. Padahal jelas-jelas
Dia main api di belakang gua. Dia selingkuh dengan Dio. Bahkan lebih dari itu. Gua bodoh, Karin. Gua rela ngancurin lo demi dia. Gua buta. Gua terlalu cinta sama orang yang gak layak gua perjuangin. Ja, gua ngerti kenapa lu marah waktu itu. Lu kehilangan orang yang lu sayang, dan gua yang ada di sana. Tapi, gua gak pernah minta lu percaya pada gua. Gua cuma pengen lu dengar dulu, sebelum lu tutup semua hati lo itu. Itu yang paling gua sesali, Rin. Kenapa gua gak pernah kasih lu kesempatan buat bicara? Kalau aja gua dengerin lu, mungkin semuanya gak akan sejauh ini. Karin, gua minta maaf karena udah salah nuduh lo. Gua juga minta maaf karena terlalu lama terjebak mencintai seseorang yang justru mengkhianati gua. Sementara gua malah kehilangan sahabat gua yang selalu ada. Akhirnya lu sadar juga, Ja. Gua udah maafin lu, dan gua malah seneng karena sekarang lu udah tahu semua kebenarannya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Akhirnya, setelah sekian lama hidup dalam salah paham dan kebencian, Erja berani membuka hati untuk mendengarkan kebenaran yang selama ini ia tolak. Hari itu menjadi titik balik baginya. Sebuah penyesalan yang dalam karena telah menuduh Karin, sahabat yang justru berusaha melindunginya. Erja menyadari bahwa cintanya pada Rani hanyalah kebutaan yang membawanya pada luka. Sementara itu, Karin membuktikan bahwa kesetiaan sahabat tidak bisa digantikan oleh siapapun, meski sempat dipenuhi salah paham dan fitnah. Erja dan Karin kini berdiri di titik baru, bukan lagi terikat pada masa lalu yang kelam, melainkan pada sebuah kesempatan untuk saling memahami dan menata kembali hubungan mereka, entah sebagai sahabat atau mungkin sesuatu yang lebih.